Halo guys, kenalin aku Laura. aku Raza. Kembali lagi di Welcome to Bisik. Bisik-bisik, bincang asik. Nah, dirimu tahu nggak Laura? Video kita kemarin itu ternyata banyak lagi nih pertanyaan dari teman-teman, khususnya di Politeknik Negeri Batam. Oh iya? Iya, dirimu tahu nggak pertanyaannya? Tahu dong. Apa tuh? Aku sebutin ya. Pertama, itu ada sejarah Genbi di Komisariat Politeknik Negeri Batam. Dan yang kedua itu ada kegiatan apa sih yang ada di Genbi Komisariat Politeknik Negeri Batam. Dan yang ketiga, gimana sih alur pendaftaran dari Genbi Komisariat Politeknik Negeri Batam itu sendiri? Betul sekali. Nah, ini adalah 3 pertanyaan yang sering kali muncul, khususnya untuk para mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Bener, udah banyak tuh kemunculan di DM Instagram Genbi Poli Batam. Oke, kalau kayak gitu, biar kita nggak lama-lama, langsung aja kita undang nih narasumber kita. Oke, jadi gimana nih Bang, terkait kita ada beberapa 3 pertanyaan sih Bang. Sebelumnya itu ya, for your information bagi teman-teman kita, jadi Bang Ainul ini adalah anggota Genbi Komisariat Politeknik Negeri Batam di periode 2020-2021. Udah berpengalaman nih pasti. Iya, karena itu adalah angkatan pertama loh buat teman-teman, jangan lupa ya. Kayak gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan nih Bang. Jadi ada beberapa pertanyaan muncul nih dari video kita sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama itu tentang sejarah Genbi, gimana sih Genbi di Politeknik Negeri Batam itu? Oh, ini dari Genbi pertama kali terbentuk ya? Iya, betul sekali. Mungkin kalau pertama kali terbentuk ya gimana ya? Berawal dari inilah pembukaan beasiswa pertama kali ya. Nah, kita kan sama-sama nggak tahu ya. Nah, jadi sama-sama daftar semuanya, terus udah terpilih nih semua. Jadi ya kami bingung kan, nggak ada wadah yang mengurus kami kan. Jadi akhirnya ya udah, jadi adalah satu kegiatan. Waktu itu masih di zaman 2020 November itu kan masih covid ya. Iya betul Nah, sekali. jadi kita waktu itu adain kegiatan bantuan sosial buat ke masyarakat. Nah, itu kegiatannya tuh 2 hari. Nah, dari situlah kami mulai terbentuk nih. Maksudnya dari komunikasi antar teman yang awalnya kan kita nggak tahu ya itu teman-teman dari jurusan mana, terus juga itu kan prodi apa, gitu terus nggak dari tahu. semester berapa itu gabung gitu kan. Nah, jadi di kegiatan tersebut, nah disitulah kami mulai ada interaksi di situ. Kami buat sebuah kepanitiaan, ketua dan segala macam sampai koordinator. Nah, mungkin kalau untuk masalah terbentuk, untuk masalah komunikasi kami mulai dari situ. Kegiatan sosial itu berlangsung selama 2 hari, itu dari hari Sabtu sama Minggu. Jadi Sabtu itu kami turun ke jalan untuk sosialisasi masalah uang 75.000 yang baru. Waktu itu lagi 75 tahun 2020 kan kita habis HUT RI 75 kan. Terbaru ya. Jadi ada keluaran uang 75.000 di mana stoknya itu terbatas kan. Jadi kami lakukan sosialisasi lah ke masyarakat kalau misalnya dari BI ini ada loh ngeluarin uang emisi 75.000 nih, di mana uangnya terbatas. Nah, kami kasih tahu juga cara penukarannya seperti apa. Itu kan penukaran ya, kita ngasih uang 75.000, nanti mereka ngasih, di mana setiap satu KTP itu mereka cuma bisa dapat satu. Itu dulu. Terus itu selain dari bagi-bagi masker sama sosialisasi masalah uang 75.000, besoknya itu kami ini nih pergi ke rumah-rumah warga untuk bagi-bagi sembako. Oh, ada kegiatan bagi-bagi sembako juga ya. Positif sekali nih kegiatannya bagi-bagi sembako. Nah, mungkin setelah itu barulah setelah kegiatan itu barulah kami ada namanya pemilihan ketua, di mana sidang musyawarah kami itu dilaksanakan di bulan Desember, mungkin setelah 3 minggu setelah kegiatan tersebut kan, karena kan kami juga bingung kan, ini kalau misalnya nggak ada struktur dari kepengurusan kami bingung mau ngapain kan. Jadi akhirnya ya udahlah, kami ngundang lah mungkin senior Genbi mungkin yang udah lebih dahulu gitu ada di Genbi. Nah, di Genbi Kepri kan sebelum kita kan ada satu universitas ya, dari Universitas Raja Ali Haji. Jadi kita minta bantuan ke mereka untuk membentuk nih kepengurusan dari kita. Nah, mungkin strukturnya lah ya Bang. bener. Nah, itu kan kalau untuk masalah satu periode itu kan kita nggak bisa nih kayak cuman rapat-rapat biasa kan. Itu harus ada sidang musyawarah besar ya kan. Dikonsepkan dari awal gitu. Nah, itu
Jadi ya udahlah kami diskusilah sama senior kami yang di Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk melaksanakan sidang musyawarah untuk pembentukan ini nih struktur selama 1 periode nantinya kayak gitu. Nah, itu saya ingat itu di tanggal 19 Desember di mana kita di situ pemilihan ketua langsung, dan saya di situ langsung jadikan tanggal 19 Desember itu sebagai hari pertama terbentuknya Genbi. Maksudnya di Komisariat Politeknik Negeri Batam ya. Kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu gitu, sejarah Genbi. Bang, kalau misalnya struktur pertama ini yang terbentuk itu secara umumnya siapa ya Bang? Ada ketua, wakil, yang apa ini? Oh, jadi untuk masalah struktur ya, kita tuh ada namanya panduan dari Genbi Nasional. Nah kalau di Genbi Nasional sendiri tuh sebenarnya cuma ketua, sekretaris, bendahara, sama koordinator aja. Tapi Ada empat ini. ada 4 Orang aja, ini ya? ada 4 struktur aja. Nah tapi pas saya konfirmasi lagi, rupanya untuk masalah struktur ini 4 struktur ini tuh hanya sebatas formalitas, dan kita bisa kembangin lagi sesuai dengan kebutuhan. Karena waktu itu periode saya masih baru, jadi saya butuh banyak tenaga nih untuk kepengurusan saya. Jadi saya pilih ada wakil di situ. Dan sekretaris sama bendahara nggak cuma 1, tapi saya buat 2. Jadi ada sekretaris 1 sama bendahara 2. Itu kan bendahara juga ya Bang? Iya benar. Oke Bang, kita kan tadi udah tahu tuh terkait sejarah Genbi di betul sekali. Genbi Batam ya kan, Raza. Terus juga kita pengen tahu nih Bang, apa aja kegiatan di Genbi Komisariat Politeknik Negeri Batam nih? Iya betul sekali. Karena Abang kan udah berpengalaman nih kan, udah berapa 1 periode juga. Periode awal gitu butuh perjuangan juga sih membuat proker Periode kegiatan di Genbi. benar Raza. Ini kita sama-sama belajar loh gitu ya. Iya, oke. Karena di setiap periode kan ada warnanya masing-masing ya kalau orang bilang kan. Tapi Bang lebih 1 langkah lebih dahulu dibanding kami. Gitu. Jadi gimana nih Bang untuk kegiatan Genbi? Ini kegiatan Genbi dari pertama kali setelah kami terbentuk Iya betul. sampai di akhir periode kami. Betul. Oke, jadi mungkin ini seingat saya aja ya. Jadi setelah mungkin di Desember kami melakukan sidang musyawarah besar, udah pemilihan ketua. Di Januari kami peresmian nih nama-nama pengurus inti koor sama anggota masing-masing divisi ya kan, kita ada divisi pendidikan. Nah habis itu dan yang lain ya, divisi yang lainnya mungkin nggak saya bisa sebutkan. Nah terus kegiatan pertama kami itu pastinya kami melakukan syukuran. Oh iya Syukuran. Dimana kami waktu itu ada potong tumpeng kalau nggak salah. Potong tumpeng. Nah jadi di awal tuh saya nggak mau langsung buat kegiatan Genbi, tapi gimana caranya kita kuatkan dulu nih masalah interaksi antar sesama, karena kan kita sama-sama nggak kenal ya, bukan berasal dari jurusan yang sama. Dan itu sebenarnya penting, komunikasi yang bersama itu yang lebih penting sebenarnya. Karena background kita ya Bang. Iya betul, background kita berbeda-beda, pandangan kita juga berbeda-beda. Dan cara mengkomunikasikannya juga berbeda. Nah itu, jadi kita yang pertama sekali dari sebuah organisasi itu kita bentuk dulu nih masalah komunikasi dan interaksi antar sesama anggota. Karena kalau misalnya kita langsung buat kegiatan, terus sementara orang-orang kita ini masih belum kenal nih, sama divisi kita belum kenal ya, itu orang jadi nanti kaku gitu kan ketika rapat kan ditanya pendapat. Ini siapa gitu? Ini tadi siapa namanya? Karena kalau kita nggak kenal gitu, nggak sebut nama tuh kurang enak kan, masa kayak dirimu, kamu gitu kan, kamu kayak gitu ya? kurang gitu. Kurang Nah, ya. chemistry-nya Karena kita kurang satu dapet. ini divisi. Kedekatan itu kan mulai semakin terbentuk dan semakin dekat kan ketika kita bisa kenal nama, terus kita manggil nama juga kan kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu ini kan kita masih ada gap ini. Iya betul, masih ada gap. Nah jadi kegiatan pertama kami yaitu masalah pembentukan komunikasi, itu ada pemotongan tumpeng sama kami ini ngadain kemah waktu itu di Nuvasa. Di Nuvasa. Jadi kemah itu ya kami ya seperti pada umumnya kita biasa lah, kita ada mungkin games atau apa, pokoknya yang membuat kita tuh semakin kenal gitu antar Saling sesama. mengakrabkan lah gitu ya. Iya benar gitu. Jadi kita kan kalau misalnya sampai malam tuh kan biasa sampai ada bincang-bincang itu kan mungkin secara kayak personal. Jadi kita bisa tahu nih kayak oh kawan ini kendalanya ini gitu. Oh kawan ini rupanya tipikalnya kayak gini nih, nggak suka kita kayak banyak cerita kayak gitu. Atau mungkin oh kawan ini kita harus dengerin nih, nggak boleh kita langsung main nyangga kayak gitu. Nah jadi kan dari kayak gitu kan kita udah mulai nih sama satu sama lain saling paham nih karakteristik dan sifatnya gitu kan. Nah jadi dari situ kan kita bisa paham ini. Nah dari situlah setelah kegiatan dari makrab barulah saya mulai kegiatan-kegiatan yang ringan. Kalau nggak salah kegiatan ringan pertama kali kami itu mungkin karena
teman-teman tuh pengennya kegiatan outdoor ya. Jadi di bulan Maret itu sebelum puasa saya melakukan kegiatan di kampung, di mana kegiatan kami itu sebagai bentuk pengabdian juga ya, karena waktu itu dari Poltek juga dari manajemen minta kami kayak adain kegiatan pengabdian Pengabdian gitu. masyarakat gitu. Karena ada kegiatan kegiatan proker kita yang pengabdian apa ya? P2MD ya. Iya, P2MD. Yang pengabdian ke masyarakat kan. Nah, cuman karena kami ini berasal dari istilahnya eksternal ya, eksternal organisasi dari kampus. Jadi kami buat sendiri gitu, yang tidak yang gimana ya? Pokoknya kami buat acara pengabdian yang Masih beriringan dengan yang pengabdian dari kampus seperti itu. Nah, mungkin Tapi Bang, menarik nih ngomong terkait tadi Abang bilang kita harus kenal satu sama lain. Kami kemarin juga ada Bang, diadakan Genbi Class. Jadi di sana Genbi Class kami juga diajarkan tentang gimana sih cara mengenal tipe-tipe dari teman-teman Iya, kami betul. masing-masing. Jadi kami bisa ngerti kan, oh ini sih tipenya kayak gini, nggak boleh kita kayak gini. Iya. Jadi diajarin bagaimana cara kayak memahami setiap Iya, individu yang ada misalnya pada suatu contoh nih komunitas, Raza, gitu. misalnya si Raza ini orangnya pendiam Bang. Terus aku nggak jadi banyak-banyak ngomong gitu, jadi otomatis dia kayak nggak bisa Kayak terlalu apa nih, menjabarkan gitu. gitu kan Bang. Iya. Aku mikirin cara lain buat gimana mengomunikasikan ke dia juga, mungkin ke yang lain juga gitu loh Bang. sama kayak kami. Saya lupa saya Ah, sebutkan. iya. Jadi sebelum ada kegiatan pengabdian tersebut, kami ada kegiatan Genbi kelas juga nih. Itu Genbi kelas ada pertama. juga, Bang. Tapi temanya beda ya. Kalau Temanya teman-teman beda. kan apa tentang apa tadi teman-teman? Tentang apa ya? Mengenali satu sama lain, komunikasi juga Tapi sih. kalau kami ini temanya tentang public speaking. Oh, public Nah kan jadi saya buat kegiatan tuh terstruktur. Habis kita interaksi satu sama lain, biasa kan kalau teman-teman ini kan kebanyakan kayak ada yang gugup ya. Iya benar. Pengen mengutarakan pendapatnya kayak aku Tapi bingung nih ini ngeluarin juga kata-katanya susah, gitu. iya. Mereka ada nih di pikiran mereka nih kayak aku pengen ngomong ini tapi mereka bingung nih mau ngucapinnya kayak mana. Jadi Kayak kami gimana nih kata-katanya nyusun kata-katanya kayak iya, gimana gitu. kadang ada kan orang yang udah banyak nih di pikiran nih kata-katanya. Cuma ketika disampaikan nggak bisa. Jadi belibet gitu. Dari gini akhirnya nggak jelas yang diomongin Iya, apa. Jadi ya udahlah saya buatlah kegiatan public speaking itu di mana tujuannya itu ya untuk membangun rasa kepercayaan diri teman-teman saya semua ketika misalnya mereka ingin menyampaikan pendapat, opini atau sanggahan kayak gitu. Dari situ kan udah mulai terlatih kayak gitu. Sama Genbi kelas juga ada. Kalau aku bisa simpulin nih Bang ya. Jadi dari setiap kegiatan Genbi itu kayak dia itu memang kayak memberikan kita pengalaman baru dan skill baru ya Iya, Bang ya. benar. Jadi aku ada beberapa pertanyaan juga nih, dan pertanyaan terakhir juga nih dari teman-teman. Jadi gimana sih alur pendaftaran gitu untuk Menjadi Genbi? seorang Genbi gitu Bang. Ini- Nah, pertanyaannya sangat sakral nih. Karena kan ini ada beberapa ini ya alur pendaftaran ya. Ya, ya. Oh ini di alur pendaftaran zaman saya ini. Iya Bang. Oh, oke. Mungkin kalau di zaman saya mungkin karena masih periode awal ya. Jadi kami tuh hanya ada 2 tahap aja. Apa tuh, Bang? Yang pertama seleksi berkas, Berkas. sama yang kedua wawancara. Dan wawancara itu langsung dari pihak Bank Indonesia, tidak ada dari kampus. Dari kampus. Jadi cuma 2 tahap itu aja. Jadi kami habis setelah melakukan pengumpulan berkas, itu ada seleksi berkas kan. Iya. Ada seleksi berkas mulai dari prestasi kita, terus track record selama kegiatan kita di kampus apa Pengalaman aja, organisasi, kayak pengalaman gitu ya, Bang? organisasi. Terus habis itu kita seleksi wawancara gitu, secara virtual karena waktu itu kita belum boleh tetap muka. Masih Oh iya pandemi masih waktu pandemi itu. ya teman-teman. Kalau teman-teman nih gimana nih? Kalau aku sendiri, kami terutama ya Bang, kami kemarin tuh langsung offline. Iya offline. Karena itu udah pandeminya agak turun sih kasusnya. New normal ya. Face to face? Iya. Ya, Oh, Tapi tetap pakai masker sih. oh, oke. harus oke. pakai masker. Sama 2 tahap juga. Iya, 2 Sama tahap Bang, juga. seleksi berkas dan seleksi wawancara. Nah, Bang, selain itu kan pastinya kami butuh informasi nih terkait bagaimana caranya kami tahu alur-alur ini gitu. Kayak misalnya kami harus menghubungi siapa gitu kan ketika mau melakukan pendaftaran gitu. Mungkin yang pertama sekali karena udah ada ya kayak teman-teman pengurus kan. Mungkin buat teman-teman nih yang mau join Genbi mungkin untuk periode selanjutnya, silakan aja tanya ke kepengurusannya kira-kira kapan nih mulai ada apa tuh sosialisasi masalah beasiswa itu bulan berapa, terus kira-kira apa yang harus dipersiapkan itu silakan aja tanya ke pengurus. Mungkin kalau di zaman saya waktu itu yang sosialisasikannya dari wali dosen masing-masing. Jadi ini dari wali dosen kirim ke grup kelas itu langsung di broadcast teman-teman gitu ya, Bang? teman-teman yang mau beasiswa BI silakan daftar ke Silakan, ini. langsung Nah, diserbu gitu. gitu ya, Bang?
Tapi pada bingung kan ini beasiswa BI kayak mana konsepnya. Cuman ya namanya kita mahasiswa rata-rata pemburu beasiswa kan. Iya benar Iya, sekali. beasiswa. Apapun itu beasiswanya kita daftar dulu. Yang penting beasiswa. Yang penting beasiswa. Benar sekali. Mungkin kalau teman-teman sekarang kan udah ada nih kepengurusan Genbi kan, mungkin bisa nih teman-teman yang mungkin tahun depan pengen bergabung, silakan aja nih tanya sama teman-teman pengurus Genbi-nya gitu. Bener banget. Atau Iya. bisa juga mention di @polibatam Genbi Polibatam. Oh, iya. Bisa Iya. DM ke Instagram @genbi Polibatam ya guys. Iya nanti ditaruh di sini ya. Nah, karena pertanyaan kita nih udah dijawab semua nih pertanyaan dari teman-teman kita. Mungkin untuk kegiatan ataupun acara hari ini kita cukupin aja sih Bang gitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau masih ada pertanyaan dan saran silakan taruh di kolom komentar dan jangan segan-segan untuk DM lewat Instagram. Genbi Polibatam. Iya. Mungkin sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya teman-teman. Stay Stay tune. tune.